Halo semuanya, halo guys. Kembali lagi di channel saya. Di sini di channel saya kali ini sedikit berbeda. Kenapa? Karena biasanya saya mengupload atau bermain video game Mobile Legends. Tapi di sini saya akan menjelaskan penjadwalan proses. Di mana penjadwalan proses ini yaitu bersifat algoritma FIFO, yaitu first in and first out. Nah, gimana videonya? Jangan lupa, sebelum kita melanjut ke videonya, jangan lupa untuk like and subscribe channel akun YouTube ini. Dan kalau kalian tidak ingin ketinggalan video yang saya upload, jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya. Oke? Kalau kayak gitu, mari kita lihat videonya. Hajar. Halo guys, sesuai dengan tadi yang saya bilang, yaitu tentang penjadwalan proses ya. Nah, penjadwalan proses ini itu juga adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Nah, jadi penjadwalan proses itu kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Nah, di penjadwalan proses ini juga itu ada beberapa algoritma yang harus kita ketahui ya. Yang harus kita ketahui itu ada beberapa algoritma yang harus kita ketahui. Ini ada dua algoritma, yaitu algoritma strategi non preemptif. Non preemptif. Nah, dan juga algoritma strategi preemptif. Nah, jadi ada dua algoritma strategi non preemptif, lalu ada juga strategi preemptif. Nah, di sini algoritma ini yaitu ada algoritma FIFO. Kedua ada SJF, itu sering disebut shortest job first. Oh ya, di FIFO tadi yaitu first in atau first out. Jadi itu FIFO, first in dan first out. Lalu di SJF itu adalah shortest job first. Nah, lalu yang ada juga yang ketiga, yaitu ada HRN. Nah, HRN ini adalah highest ratio next. Itu HRN. Lalu yang keempat itu ada MFQ. Itu ada multi feedback quiz namanya. Multi
feedback quiz. Nah, lalu yang di algoritma strategi prediktif itu ada RR. Ada RR atau sering disebut round robin. Nah, lalu yang kedua itu ada SRF. Dikatakan short test ramming first. Itu namanya. Lalu yang ketiga itu ada PS, bukan PlayStation ya. Itu priority scheduling. Itu adalah PS. Lalu yang keempat ini ada GS. Ingat, GS ini bukan GS di game Mobile Legends atau sering disebut Gusion. Nah, ini adalah GS algoritma strategi preventif, yaitu guided scheduling. Memang agak susah-susah sih namanya ya. Nah, jadi ini penjadwalan proses itu paling sering dipakai adalah FIFO. FIFO yang paling sering dipakai seluruh perusahaan atau seluruh tempat itu pasti menggunakan FIFO. Bukan berarti yang lainnya nggak dipakai. Yang lainnya dipakai, tapi yang paling sering kita jumpai adalah FIFO. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang paling sering kita pakai, yaitu adalah FIFO. Nah, saya tulis di sini algoritma FIFO. Nah, algoritma FIFO atau sering disebut algoritma first in and first out. Ya. Nah, algoritma FIFO ini merupakan prosesor akan melayani proses berdasarkan AT atau arrival time. Atau sering juga disebut urutan tiba. Nah, ini algoritma FIFO ini yaitu prosesor akan melayani proses berdasarkan AT atau arrival time atau juga sering disebut urutan tiba. Nah, ini yang berada di dalam antrian ya. Yang berada di antrian. Nah, di sini perlu kita sadari masing-masing. Di sini FIFO ini istilahnya kayak apa ya? Di sini nih kayak kita melakukan proses kayak fingerprint absen gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, dan juga di algoritma FIFO ini itu tidak akan terjadi start vision. Tidak akan terjadi start vision. Nah, mengapa tidak akan terjadi? Karena prosesnya pasti akan dilayani, tapi secara berurutan, gitu. Nah, di sini saya ada contoh. Algoritma FIFO. Nah, di sini saya ada contoh prosesnya ya. Proses algoritma FIFO. Nah, di sini saya ada contoh prosesnya. Prosesnya kayak gini, proses AT tadi sudah saya katakan, AT adalah arrival time atau
urutan tiba, atau di sini kurang lebih kalau di sini artinya yaitu waktu kedatangan. Nah, jadi ini waktu kedatangan dan juga lamanya proses atau sering disebut burst time. Saya singkat saja menjadi BT gitu. Nah, jadi di sini pasti ada waktu akan datang, waktu datang, dan juga lamanya proses atau sering disebut burst time gitu. Pasti di sini juga pasti ada start time dan juga pasti ada finish time. Saya singkat aja, start time-nya jadi ST, FT-nya jadi finish time. Nah, pasti di sini ada waiting time. Waiting time. Gitu. Nah, di sini saya buat dulu prosesnya yaitu S1, S2, S3. Contohnya ya, ini contohnya S1, S2 dan S3. Nah, waktu kedatangannya tuh S1-nya ini 0, S2-nya ini 1, lalu S3-nya ini 2. Nah, lamanya proses atau burst time-nya dari S1-nya ini adalah 2, lalu S2-nya ini saya kasih 5, lalu untuk S3-nya saya kasih 20. Nah, ini nanti ya kita kosongin dulu, nanti kita kerjain, nanti ada rumusnya. Nah, ini adalah sebuah contoh ya. Jadi prosesnya ada S1, S2, S3. Lalu di sini waktu tibanya, waktu kedatangan itu S1-nya 0, S2-nya 1, S3-nya 2. Lalu BT-nya atau burst time, lamanya proses. Ini S1-nya 2, S2-nya 5, S3-nya 20. Ya. Dapat? Nah, bagaimana cara kita untuk mencari ST-nya dan juga finish time, waiting time? Nah, ini kita kerjain satu-satu ya. Di sini kita cari dulu ST-nya. Nah, di sini kalau ingin mencari ST-nya itu kita ada namanya Gantt chart. Nah, kalau kita ingin mencari ST, kita gunakan rumus algoritma FIFO-nya yaitu Gantt chart namanya. Gantt chart. Itu 2 ya. Gantt chart. Nah, kita ingin mencari nih start time-nya berapa. Nah, start time-nya kita lihat S1-nya yaitu 0 ya, 0. Jadi sini kita buat titik, start awal. Di bawah ini kita buat 0, lalu kita tarik garis. Nah, 0, start awalnya 0. Ini dari AT waktu kedatangannya ya, 0. Lalu lamanya itu berapa lama gitu. Untuk perjalanan S1 ini, untuk Gantt chart-nya berapa lama dari 0, yaitu 2. Lalu sini titik lagi 2. Kita tulis di sini S1. Nah, lalu kita ingin mencari untuk yang S2-nya juga ya, kita tarik garis lagi. Nih, garisnya sampai sini. Agak panjang ya. Nah, untuk mencari untuk ke S2-nya, yaitu dari lamanya proses ditambah ini. Jadi dari S1 ini mau ke S2 berapa lama nih? Berapa lama prosesnya? Jadi 2 ditambah 5 sama dengan 7. Ini kita masuk S2. Dari S1 tadi garis ke S2. Jadi lamanya 7.
kita ingin mencari juga untuk yang ke S3. Agak panjang ya. Agak panjang. Nih S3-nya. Berapa lama S3-nya? Jadi S3-nya nih dari 0 S2 mau ke S2-nya ini S1 dari awal 0, lalu ke S1-nya 2. Dari 2 dari S1-nya ke S2-nya itu 7. Jadi 2 tambah 5 7. Nah, jadi 7 ditambahi 20 lamanya proses. Itu S3. Jadi 7 ditambah 20 27. Jadi kita dapat untuk S3-nya. Jadi start awal untuk S1 itu jadi 0 2 7. Itu untuk S2-nya. Lalu untuk finish time-nya kita mencari finish time. Finish time-nya berarti dari S1-nya berapa? S1-nya itu 2 finish-nya. Dari 0 ke 2. Dari 0 ini ke sini 2 garisnya. Nah, lalu dari 2 mau ke S2-nya berapa nih? S2-nya 7. Lalu sambung lagi. Dari S2-nya ini 7. Mau ke S3 nih. Berapa? 27. Dapat kita finish time-nya. Dapat ya finish time-nya berapa? Nah. Oke, saya ganti posisi dulu ya. Nah, lalu kita mencari waiting time. Waiting time ini itu ada rumusnya. Yaitu rumusnya ST dikurang AT. Ini rumus yang pertama. Lalu ada juga rumus yang kedua, yaitu ada FT dikurang BT dikurang AT. Ada dua rumus WT ini, yaitu waiting time. Ada dua rumus. Bebas mau menggunakan rumus ke-1 atau mau rumus kedua. Bebas. Gitu. Ini pasti angkanya sama keluar ya. Angkanya sama. Jadi kita kerjai yang rumus pertama dulu ya. Kita kerjai ST-nya 0, AT-nya 0. ST dikurang AT, 0 dikurang 0, 0. Lalu untuk S2-nya, ST dikurang AT lagi. ST-nya 2 dikurangi 1, 1. Lalu untuk S3-nya, ST-nya berapa? 7 dikurangi AT-nya 2, 5. Ini kita menggunakan cara yang pertama. Ya, kita menggunakan cara yang pertama. Lalu kita coba dengan cara yang kedua. Kita garis ya. Kita buktikan ya. Kita buktikan. FT-nya 2, S1 ya. Kita kerja S1, FT-nya 2 dikurang BT-nya 2. 2 dikurang 2, 0. Dikurang AT-nya 0. 0 dikurang 0, 0. Sama. Kita kerja S2 juga. FT-nya 7. BT-nya 5. 7 dikurang 5, 2. 2 dikurang AT-nya 1, 1. Sama. Lalu kita untuk cari S3-nya, yaitu FT-nya 27. BT-nya 7. 27 dikurang 20 berapa? 7.
20 dikurang 27 dikurang 27, lalu dikurang AT-nya 5, kurang AT-nya 2, AT ya ini ya, AT-nya 2 sama dengan 5. 7 dikurang 2, 5. Sama toh? Sama. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan rumusannya ini. Lalu pasti kita membutuhkan TAT. Nah, kita bagi dua ya kertasnya ya. Kita di sini TAT. TAT ini adalah waktu yang dihabiskan di dalam proses sedang berjalan. TAT adalah waktu yang dihabiskan di dalam proses sedang berjalan. Jadi TAT ini prosesnya tuh sedang berjalan, tapi tetap berurutan waktunya. Dia sedang aktif ya, sedang online, sedang segala macam, tapi sedang berjalan gitu. Nah, AT ini ada rumusnya juga. Nah, rumus AT ini FT dikurang AT. Dan yang kedua, ini ada rumusnya lagi, yaitu WT ditambah BT. Bebas mau pakai rumus yang pertama atau rumus yang kedua. Bebas. Jadi di mana enaknya aja bagi kalian. Yang mana enaknya lah ya. Nah, kita kerjakan satu persatu di sini. Jadi kita kerjakan rumus yang pertama dulu, yaitu FT dikurang AT. FT-nya 2 dikurangi AT 2 dikurangi AT 0, salah. Nah, jadi F2 dikurang 0 2. Itu untuk S1-nya kita dapat 2. Ya. 2 ya, ketemu. Nah, lalu untuk yang kedua, FT dikurang AT. FT-nya 7 dikurang AT-nya 1. 7 dikurang 1, 6. Lalu yang ketiga, yaitu FT-nya 27, AT-nya 2. 27 dikurang 2, 25. Kita dapat ini rumus yang pertama, kita pakai. Nah, lalu kita ingin buktikannya rumus yang kedua. Ya. Nah, rumus yang keduanya yaitu WT ditambah BT. Ya. WT-nya berapa ini? WT yang S1. S1-nya 0, WT-nya. Ditambah BT-nya 2. 2. 0 ditambah 2, 2. Gitu. Lalu untuk S2-nya nih, itu WT-nya 1 ditambah BT-nya 5. 1 ditambah 5, 6. Lalu untuk yang ketiga, 20 yang WT-nya ini 5, BT-nya ini 7. 5 ditambah 20, salah. WT-nya 5, BT-nya 20. Jadi 5 ditambah 20, 25. Sama toh? Sama. Nah, kita sudah dapat ini. Dari WT, lalu AT-nya kita sudah dapat. Lalu kita cari rata-rata. Nah, kita buat di sini ya. Di sini rata-rata. Jadi di sini saya buat rata WT. Nah, jadi untuk mencari rata-rata, jadi ini WT. Jadi WT ini sama dengan kita menjumlahkan hasil dibagi, kita menjumlahkan dibagi banyaknya atau sering disebut dengan N. Jadi WT dengan menjumlahkan WT dibagi banyaknya N. Berapa kali jumlahnya nih? Nih, berapa kali prosesnya? N. Ya.
Lalu kita dapat nih WT-nya berapa rata-ratanya nih. Kita tambahi. Ini kita tambahi. Nah, 0 ditambah 1 ditambah 5, 6. Jadi di sini 6 dibagi. Banyaknya prosesnya berapa? 3. Jadi hasilnya 6 dibagi 3 berapa? 2 milisecond. Jadi rata-rata WT itu sama dengan 2 mili per second. Nah, kita juga cari rata-rata AT. TAT, salah. Kita mencari rata-rata TAT. Ya, bukan AT ya, TAT ya. Nah, jadi kalau kita ingin mencari rata-rata TAT, kita jumlahkan TAT dibagi N. Banyaknya yang kita jumlahkan. Nah, jadi TAT-nya kita ini jumlahkan. 25 ditambah 6 itu 31. 31 ditambah 2 jadi 33. Dapat nih rata-ratanya nih, rata-rata TAT penjumlahannya ya. Jadi sama dengan 33 dibagi 3. Ini 3 nih, ini 3 nih. Nah, jadi 33 dibagi 3 sama dengan 11 mili per second. Dapat nih, kita mendapatkan rata-rata TAT atau mendapatkan juga rata-rata WT di dalam suatu algoritma FIFO. Nih. Ya, mungkin sekian dulu dari saya penjelasan. Mungkin ya untuk lebih lanjutnya agar tidak ketinggalan video yang saya upload, jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya ya. Oke, begitu dulu dari saya. Sampai jumpa.